siapapun juga tak wajib. Hanafiyah masa lampau memang tak wajib karena beratnya kurang, harganya pun tak boleh 85 gram. Tapi tiba-tiba ada peraturan daripada kerajaan, siapapun yang mempunyai 20, siapapun yang mempunyai dinar yang banyak campuran besinya, maka harganya sama dengan emas yang pure. Peraturan kerajaan macam itu. Kita nak buat apa? Akhirnya, walaupun Anda punya tidak sampai 85 gram, tapi di dalam jual beli Anda boleh seperti 85 gram. Loh, dulu kan memang tak boleh, sekarang kan sudah boleh. Maknanya dari zaman dulu ke sekarang ada perubahan. Zaman dulu tak wajib, zaman sekarang wajib. Indah Hanafiyah seperti itu, Indah Syafi'iyah tak boleh macam itu. Dulu kertas tak ada harganya. Sekarang dengan kertas Anda boleh beli uang, boleh beli emas. Ringgit, rupiah, dolar kan sebenarnya kan kertas. Sama dengan ini, sama. Kertas tak ada harga, berarti tak ada. Yang beri harga siapa? Kerajaan. Wadah ya, istishab ya. Di sini khilafnya antara Syafi'iyah dan Hanafiyah. Kalau dikatakan istishab maknanya ini. Istishab itu bukan istishabul Hanafiyah. Oke, sampai siapa yang tanya? Silakan baca Tartibul Adillah. Sekarang kita akan baca ini sedikit saja. Padahal ini di antara praktikalnya dia yang paling susah karena ini adalah kaifiyatu istikhdamil adillah. Setelah kita mengetahui adillah ijmaliyah, cara pakainya macam mana? Satu masalah ada nasnya, ada kiasnya, ada istishabnya. Mana yang Anda pakai? Dibilang apa? Kalau ada adillah, kalau ada banyak dalil di dalam satu masalah, didahulukan dalil yang jelas daripada yang tak jelas. Yang mana yang dalalahnya jaliyah, bukan yang dalalahnya khafiyah. Nanti Anda tengok saya punya video dalam mantik adillah jaliyah ini atau nusus. Dia terjadi kalau yantafi ihtimalul asyraf, ihtimalul majaz, ihtimalul haduf, ihtimal kada, ihtimal kada, ihtimal kada. Yang tidak ada ihtimalnya lebih dikedepankan daripada yang ada ihtimalnya. Oke. وذلك كالظاهر والمؤول فيقدم اللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي. Oke. Dibilang saya melihat singa. Zahir singa adalah hewan. Muawwal singa ini adalah orang yang pemberani. Mana yang lebih dikedepankan? Dikedepankan yang dia itu zahir. Ayo. والموجب للعلم على الموجب للرؤية. Wadah. Dalil yang apa namanya? Yang qat'i lebih dikedepankan daripada dalil yang dhanni. Sebenarnya ini hanya majazi karena ketika ada dalil qat'i, dhanni ini la ibrata bihi. Jadi layak qadalalatuhu aslan. Karena ta'arud wa tarjih ini maknanya dua-duanya punya kekuatan, tapi ini lebih kuat, itu namanya ta'arud. Sedangkan dhanni di depan qat'i dia tak ada kekuatan sama sekali. Karena itu ini hanya majazi saja. Ini hanya basic saja ya. Kalau Anda tengok di kitab-kitab yang lebih tinggi, ini banyak sekali bab tarjih. Apa namanya? Bab khos namanya ta'arud wa tarjih. Dan ini adalah thuluth daripada usul fikih. Secara praktikalnya ini yang paling susah. Ayo. Kal mutawatir alal ahad fayuqaddamul awal illa an yakuna aman fayukhassu bitsani. Maka jika ada dalil yang mutawatir bertentangan dengan dalil ahad secara majaz, tentangannya ini karena sudah saya katakan amamal qata la ibrata bidon aslan layab ko latap ko dalalatu. Kecuali kalau yang dalil qat'i ini am, yang dalil dhanni ini khos, maka lebih dikuatkan yang khos. Gimana Habib? Iya. Kenapa? Karena yang qat'i dan dhanni
Itu riwayatnya, bukan dalalahnya. Subutnya qat'i, dalalahnya dhanni. Kenapa? Karena dalalah itu bisa jadi qat'i kalau semua ihtimal 10 ini hilang. Dan ihtimal 10 ini ada di dalam qat'i dan dhanni ala darajatin wahidah. Sama, di dhanni pun tidak ada, di dhanni pun ada ihtimal 10, di qat'i pun ada ihtimal 10. Karena itu jika dua-duanya ini bertembung, yang dhanni ini khos, yang qat'i ini am, yukhassul am, yukhassul mutawatir bil ahad, seperti yang sudah terlewat di dalam babut taksis. Fa yukhassasu Quran dengan sunnah. Walaupun sunnah ini dhanni, Quran ini qat'i, tolak ukurnya bukan subutnya, tapi apa? Dalalah. Ayo. Kama taqaddam min taksisil kitabi bis sunnah. Oke. Wan nutqu alal qiyas. Wa yuqaddamu qat'an, ya nih ya. Di antara syaratnya qiyas, tidak bertentangan dengan kitab ataupun sunnah. Karena kitab ataupun sunnah itu, karena qiyas itu diambil daripada kitab ataupun sunnah. Tidak mungkin al-fara' bertentangan dengan asal. Kalau fara' bertentangan dengan asal, maknanya ini bukan fara'. Maknanya ada al-far'ul maz'um. Al-far'ul maz'um. Dia itu hanya dikira dia itu fara'. Selama dia itu fara', tidak boleh bertentangan dengan asal. Wa nutqu min kitabin au sunnatin alal qiyas illa an yakuna nutqu aman fayukhassu bil qiyasi kama taqaddam, kecuali nutuknya itu am, maka dikias ditaksis dengan qiyas. Ajib, so? Jadi qiyas itu lebih lemah daripada nutuk, tapi dia mempunyai kekuatan untuk menghapus beberapa afrodul umum. Karena taksis itu adalah mengeluarkan beberapa aplikasi umum daripada hukumnya. Saya beri contoh. Aula mastumun nisa'a. Dalam kita pikir dimasakkan itu. Dan di antara hal yang membatalkan wudu adalah menyentuh perempuan. Kenapa ilahnya? Ilahnya adalah perempuan itu kalau kita sentuh ada syahwatnya. Kita merasa seronok. Menyentuh wanita pasti seronok. Kalau tak seronok, anda ke dokter itu. Maknanya Anda LGBT. Saya tak suka menyentuh perempuan. Nah, maknanya ada sakit. Perempuan pun juga sama, menyentuh laki-laki seronok. Karena itu yang batal dua-duanya. Bukan laki-laki saja, bukan perempuan saja, dua-duanya batal. Maknanya kalau ilahnya itu seronok, maka keluar daripada nisa mahram. Kita menyentuh mahram kita, emak kita, akak kita, tak ada yang seronok, biasa saja. Tak ada syahwat, Itulah ada yang namanya taksis. Ada namanya taksis. Saya di sini memisalkan waqad khussa min qoulihi ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina, laki-laki dan yang berzina, cambuklah mereka 100 kali. Di dalam ayat lain, fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanatin al-adab. Di dalam nas, kalau ada hamba sahaya perempuan berbuat zina, maka beri mereka setengah daripada adab. Kalau orang biasa, orang merdeka 100, maka hamba sahaya berapa? 50. Apa ilahnya? Ar-Riqiyah. Ilahnya adalah Riqiyah. Riqiyah ini maknanya
ada penghambaan di situ. Oke, kalau emang itu penghambaan, hamba saya laki-laki macam mana? Oh iya, dikiaskan dengan hamba sahaya perempuan, hamba sahaya laki-laki. So, tengok. Akhirnya dengan adanya kias ini, azaniyatu wazani lebih sedikit afrodnya. Yang pertamanya merdeka laki-laki, merdeka perempuan, hamba sahaya laki-laki, hamba sahaya perempuan. Ayat lain mengatakan hamba sahaya perempuan 50. Hamba sahaya laki mana? Keluar juga karena dikiaskan dari ke hamba sahaya perempuan. Kias boleh mengeluarkan beberapa afrod, tapi tidak bisa untuk menjadikan azaniyatu wazani yang laki-laki merdeka dan perempuan merdeka menjadikan berapa? 50. Tak kuat. Kias untuk melawan nas tak kuat. Fayukhassu illa an yakuna nutku aman fayukhassu bil qiyasi kama taqaddam. Wal qiyasul jali. Wal qiyasul jali 'ala al-khafi wa dhalika ka qiyasil 'illah 'ala qiyasil syabah. Wadah ya, ini dalam saya jelaskan qiyasul dan qiyasus syabah. Kalau ada bertentangan, maka dikedepankan qiyasul illah 'ala qiyasis syabah. Oh vodka tak haram. Dia tak boleh dikiaskan dengan khomer, tak boleh. Vodka itu apa, sempen lah, sempen. Tak boleh, kenapa? Dia itu dari buah. Maka kalau dari buah, dia mirip-mirip jus. Sama-sama dari buah. Loh, tak boleh macam itu. Kenapa? Anda mengkiaskan sempen ke buah. Itu qiyasus syabah. Ada sama daripada buahnya. Tapi halal dan haram belum tentu daripada buah itu. Buah itu bukan sebab halal. Karena sebab halal itu manafi', bukan buah. Karena itu kalau ada buah yang berbahaya, hukumnya haram. Tapi qiyasul illah di sini, Anda mengkiaskan sempen dengan arak, dengan khomer. Ilahnya apa? Al-iskar. So, tengok. Maka kita mengedepankan qiyasul illah ala qiyasis syabah. Ayo. وإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل أي العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال فواضح أنه يعمل بالنطق. Wadah ya, ini kan istishab. Pertama mengatakan bahwasanya al-khomer itu halal awal-awal. Kemudian kalau tidak ada dalil loh ya yang mengharamkan khomer, niscaya sampai sekarang khomer itu halal. Kemudian ada dalil yang merubah asal itu. Apakah kita menggunakan istishab atau menggunakan dalil? Kita mana yang kita gunakan? Dalil yang awal. Ada dua. Fawadihun annahu yu'malu bin. Wadih ya, kalau ada dalil yang mengharamkan, kemudian setelah 2 tahun datang yang menghalalkan, kita pakai yang menghalalkan. Itu yang namanya nasikh dan mansukh kan di sini kan. Wa illa ay wa illam yujad dzalika fayustashabul hal ay al adamul asli ay yu'malu bihi. Kalau tidak ada, maka kita ambil daripada al adamul asli atau al ibahah syar'iyyah fil manafi' wal hadr fil madar. Ada yang tanya sampai sini? Babul mufti wal. Kita akan masuk bab baru yang saya kira bab ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena bab ini berkaitan dengan sepertiga daripada babul usul, atau lebih dikenal dengan nama halul mustafid. Halul mustafid. Hal ini adalah sebuah kondisi, keadaan orang yang boleh untuk memakai qawaid usuliyah untuk istinbat. Ini bukan semua orang. Ini bukan semua orang. Ini hanya orang-orang tertentu yang diperbolehkan untuk beristinbat. Bab ini sebenarnya seharusnya bab ini di akhir, karena ini berkaitan dengan syurutul ijtihad. Syurutul ijtihad. Malah bab ijtihad diletak di akhir. Tapi saya akan jelaskan sedikit.
tentang masalah ijtihad ini. Saya tak akan terlalu banyak. Kita coba selesaikan sepertiga, 2/3 saya akan selesaikan di esok karena ini adalah bab terakhir daripada kitab usul fikih. Dan bab ijtihad ini sangat penting sekali. Daripada usul fikih pun dia sepertiga. Yang kedua, kenapa ijtihad itu penting? Karena setiap orang yang sudah bergelar yang sudah bergelar mujtahid, setiap dia beristimbat daripada kitab wa sunnah, setiap perkataannya, saya beri contoh, seorang mujtahid mengatakan bahwasanya zirafah ini halal. Ini bukan perkataan mujtahid, tapi dia secara perbuatan dia mengatakan ini bukan perkataan saya, tapi ini adalah hukum Allah. Ini bukan maknanya kita menuhankan manusia, tapi ini adalah syariat. Ini adalah syariat. Maknanya mujtahid adalah ikon Allah di dunia. Dia adalah pengganti Nabi. Dia boleh mengharamkan dan dia boleh menghalalkan dengan cara yang sudah diletakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini, tak semua orang diperbolehkan untuk berijtihad. Bukan maknanya ditutup bab ijtihad. Minimal belajarlah dahulu sebelum berijtihad. Ijtihad mempunyai cara, mempunyai turuk agar boleh Anda berijtihad. Ijtihad mempunyai syurut. Sebelum Anda menjadi mujtahid, Anda kena penuhi agar Kenapa? Karena setelah Anda berijtihad, setelah Anda mengklaim diri Anda berijtihad, maknanya itu Anda mengatakan ini adalah hukum Allah. Itu berbahaya sangat. Karena Anda sekarang melakukan tugasnya Rasul, menghalalkan dan mengharamkan. Karena itu Ibn Qayyim mempunyai kitab di dalam usul fikih namanya apa? I'lamul Muwaqqi'in. Muwaqqi' itu namanya yang sain. Kenapa? Karena fuqaha dan usuliyun, dia itu adalah yang sain. Kata Allah, ini halal. Allah kan tak mungkin sain. Yang sain siapa? Manusia. Manusia akan sain. Ya, ini kata Allah. Saya yang berhak. Representasi Allah saya ini. Sain. Halal. Maknanya, Anda berbuat ini boleh masuk neraka atau masuk surga. Bayangkan, tak semua orang boleh macam itu. Karena itu, Anda akan tahu bagaimana ironisnya pada zaman ini, yang mana derajat ini diberikan oleh beberapa kelompok ke semua orang. Anda kena balik ke kitab sunnah. Maknanya Anda mewajibkan semua orang itu untuk menjadi mujtahid. Kalau semua orang jadi mujtahid, yang nak kerja roti tampal siapa? Kata-kata ijtihad ini secara bahasa dari Imam Ghazali dalam Mustasfa dikatakan al-mujtahid huwa badlu syakhs wus'ahu fi hukmi syariah. Fi istinbatil hukum. Adalah bagaimana kalau kata ijtihad dan yajtahidu, ijtihad itu adalah fi'il, dia itu adalah perbuatan. Apa perbuatan itu? Yaitu ditafsirkan dengan kata badl. Badl adalah masdar. Wal masdar menunjukkan perbuatan. Perbuatan seseorang yang mana seseorang itu mengerahkan segala kemampuannya, di dalam istinbatul ahkam. Apa itu istinbatul ahkam? Istinbat maknanya istikhraj. Dari kata-kata istinbat ini disebutkan dalam Al-Quran, la alimahul ladina yastambitunahu minhu. Maka akan diketahui, maka mereka akan mengetahui hukum-hukum Allah. Siapa mereka? Yang yastambitun, yang amik daripada, yang mengeluarkan daripada dasarnya. Karena itu di Jordan tuh orang-orang Petra dikatakan suku Nabat, ambat, tadi dengan ambat. Orang-orang Petra itu yang buat tahu Petra kan, Petra yang di gunung-gunung itu banyak itu dikatakan ambat, suku ambat. Kenapa? Karena mereka itu alladzi yastakhrijunal peradaban daripada gunung.
dikatakan ambat. Orang yang boleh mengeluarkan hukum syar'i daripada akmak kitab wa sunnah itu harus wajib mesti orang yang mempunyai basic di dalam hukum agama. Bukan semua orang. Kalau semua orang boleh seperti itu, muskilah. Dan ini tuh saya kira waki seperti ini. Orang cakap tentang obat, dia kena dokter. Ini adalah perkataan dokter. Dia pun tak pernah satu hari pun ambil kuliah perobatan. Kerja dia setiap hari buat roti tampal. Kemudian cakap tentang perobatan. Kira-kira hal itu akan dianggap baik atau diperlekehkan? Anda kenapa cakap macam ini? Urusan Anda tepung, minyak, telur, itu urusan Anda. Tak payah cakap pasal obat-obat. Obat itu Anda kena belajar. Di Malaysia, degree berapa perobatan? 6 tahun. Mahal apa tak? Mahal. Memang kenapa? Kenapa? Karena urusan Anda dengan kehidupan manusia. Dokter salah kasih obat macam mana? Habis kan mati Anda. Ini adalah dokter akhirat. Dia salah kasih obat, orang itu boleh masuk neraka. Dokternya pun ditangkap. Yang tangkap polis. Untuk dokter akhirat yang tangkap zabaniyah namanya. Masukkan neraka. Itulah makna ada babul ijtihad untuk membezakan mana yang mujtahid, mana yang tak mujtahid. Dan Allah pun membezakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada perbezaan di sini. Ada ahlu dzikri, ada in kuntum la ta'lamun ay jahilin. Tak semuanya itu ahlu dzikir, tak semuanya itu jahilin. Allah pun dalam ayat lain mengatakan laulan nafarun min kulli firqatin liyatafaqahu fid din wa yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Nafar sedikit. 2 3. Karena itu mujtahid tak banyak. Kalau Anda tengok mujtahid mutlak dari awal sampai sekarang di dalam sejarah Islam tak sampai 10, tak sampai 20, sedikit saja. Illa fi hadza zaman al-gharibul ajib. Zaman gharib ini di Malaysia pun mungkin ada 100.000 mujtahid. Di Malaysia saja. Di Indonesia tak tahu, bukan hanya mujtahid, nabi pun banyak sudah. Nabi pun banyak. Ala zaman gharibul ajib. Semua cakap mujtahid. Ini akan menjadikan untuk guru orang-orang yang agama itu murah. Karena semakin banyak sesuatu, harganya murah. Kalau sedikit harganya akan mahal. Karena itu kuliah yang paling murah, kuliah agama. Paling murah itu. Tak payah marah, emang reality macam itu. Ada anak yang paling buruk, seorang masuk kuliah agama, udah jadi orang baik. Memang macam itu. Padahal Allah subhanahu usuliyun untuk dari zaman dahulu agar agama ini tidak diperlekehkan, dibuatlah babul ijtihad ini. Kadang-kadang dikasih nama mufti. Sama, mufti itu adalah mujtahid sama. Yani idza dzukirul mufti fal makna apa? Mujtahid. Karena orang mufti itu adalah yang boleh memberi hukum, dan orang yang boleh memberi hukum adalah orang yang boleh istimbat daripada kitab was sunnah. Apa saja syurut untuk menjadi mujtahid? Karena itu kalau ada orang cakap saya dari kitab was sunnah, oke, itu hanya klaim. Coba saya praktikalkan syurut mujtahid apakah ada di Anda. Tak payah semua syurut mujtahid, satu saja di awal, satu saja. Confirm dia tak akan punya. Apa saja itu sudah dibaca? من شروط المفتي وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا أي بمسائل الفقه. Ayo. Min syurutil mufti wa huwal mujtahid. Di antara syaratnya mufti dan dia itu wahwa, apa itu mufti
Al-mujtahid an yakuna aliman bil fikih. Dia itu harus tahu fikih. Syarat ini mukhtalaf fihi. So, Anda kena tahu apa mahiyatul ijtihad. Mahiyatul hakikat daripada ijtihad atau hakikat daripada mujtahid adalah seseorang yang mempunyai capability untuk diperbolehkan bagi dia langsung istinbat hukum daripada kitab was sunnah. Dan ijtihad itu marotib. Ijtihad itu mabniun ala tasyaqquk, bukan satu derajat. Karena itu di dalam Syafi'iyah dikatakan bahwasanya ada beberapa mujtahid, namanya mujtahidul mutlak, mujtahidul muntasib, mujtahidul madhab, mujtahidul fatwa, mujtahidul juz'i. Kenapa? Karena berbezanya surut-surut yang ada. Berbezanya surut-surut yang ada, realisasinya derajat mana? Karena surutnya pun mabniun ala tasyaqquk. Karena itu untuk merealisasikan diperbolehkannya orang ini istimbat langsung dan hukum ini dinisbatkan ke dia. So, ini adalah madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i diperbolehkan untuk istimbat langsung daripada kitab sunnah. Setelah istimbat langsung, hukum ini dinisbatkan ke Imam Syafi'i. Apa maksudnya yang pertama? Imam Syafi'i kena tahu fikih. Apa itu fikih? Fikih adalah hukum-hukum furu'. Ini ada khilaf. Kenapa? Karena seorang mujtahid tugasnya dia adalah istimbat hukum furu'. Macam mana sebelum istimbat dia kena mengetahui hukum furu'? Ada daur. Bukan itu maksudnya. Maknanya seorang mujtahid dia harus tahu mujtahid yang lainnya, hukum-hukum mujtahid yang lainnya. Saya beri contoh tentang hukum makan zebra, hukum makan zirafah, atau makan zebra. Oke lah, makan zebra. Saya lebih seronok zebra daripada zirafah sebenarnya. Tidak tahu kenapa. Imam Syafi'i cakap zebra itu halal. Muktamad tidak ada. Muktamad Syafi'i ya, makan zebra itu tak tahu zebra itu Indonesia cakapnya kuda zebra. Malaysia cakapnya apa? Kuda belang. Padahal itu bukan kuda. Dalam bahasa Arab dikatakan keledai. Itu benar. Bahasa Arab zebra itu bahasa Arabnya al-himarul wahsyi. Bukan al-farasul wahsyi, bukan hisanul wahsyi, tapi al-himarul wahsyi. Jadi tak tahu orang Nusantara ini menggolongkan zebra ini ke golongan kuda. Orang Arab ke golongan keledai. Keledai haram, zebra halal. Syafi'i cakap macam itu. Datanglah contohnya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya zebra itu haram. Sebelum Imam Syafi'i berijtihad, dia kena tahu siapa saja mujtahid di zamannya, dan dia harus tahu apa saja hukum tentang zebra. Bukan hukumnya, tapi bagaimana mujtahid yang lain beristimbat tentang hukum zebra. Dia harus tahu thoriqah amahnya. Kenapa? Karena ada potensial. Ada potensial hukumnya dia ini salah. Karena itu seorang mujtahid dia harus mengetahui tentang zamannya. Karena itu analah atasawar ada mujtahid hanya di rumah munazil. Ada mujtahid tapi dia itu uzlah, bukan mujtahid. Bukan mujtahid. Karena mujtahid secara aklan mungkin, waqiyan tak mungkin. Kenapa? Karena yang namanya mujtahid dia harus yakhtabirun nas. Mana yakhtabirun nas, dia harus berkumpul dengan orang-orang. Dia harus tahu bagaimana. Karena kenapa? Sekarang Imam Syafi'i mengatakan zebra itu halal. Kemudian ada mujtahid lagi yang mutlak juga selevel dengan beliau mengatakan zebra itu haram. Bukankah akan ada rasa di dalam hati, mungkin saja dia benar, saya salah. Saya harus tahu kenapa dia boleh sampai mengatakan zebra itu.
Karena itu ma'rifatul fiqh syurutun fil waqi'. Fil waqi' seperti itu. Maknanya dia harus minimal dia harus tahu bagaimana cara fuqaha itu beristinbat. Dan dia harus tahu hukum. Setelah itu baru dia boleh beristinbat. Tidak mungkin ada tiba-tiba orang itu tidak pernah berkumpul fuqaha, tidak pernah tahu hukum fuqaha, tiba-tiba dia berijtihad. Aklan mungkin, waqi'iyan tak mungkin. Karena itu kan Imam Syafi'i sebelum mujtahid berkumpul dulu dengan Imam Malik. Tengok ulama-ulama. Setelah Imam Syafi'i punya madhab qadim, bertemulah dengan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Setiap hari terus berdebat Anas Aktuprot Alik tentang masalah ini. Dulu Imam Syafi'i tulis bantahan terhadap Imam Malik. Imam Malik sudah meninggal, tapi tetap walaupun orangnya meninggal, tapi madhabnya tetap hidup. Bertemu dengan orang yang masih hidup, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Terus dia tulis bantahan terhadap beliau. Sama juga. Anda kira cuma Anda yang boleh tulis bantahan? Saya pun juga akan tulis bantahan. Hakada mujtahidun. Satu sama lain itu saling ingin mengetahui apa yang ada di kawannya, apa yang ada di lawannya. Bukan untuk menjatuhkan mereka, tapi untuk al-wusul ilal haq. Mana yang benar terhadap hukum ini? Karena ini bukan masalah saya atau Anda, ini masalah hukum Allah. Mungkin saja saya salah, mungkin saja Anda benar. Karena ada semacam itu, seorang mujtahid, dia harus yakhtabirunas. Dia harus terus berkumpul dengan orang, dan harus mengetahui fikih, dan harus mengetahui thariqatul istinbat untuk orang lain. Karena itu, ini yang namanya demokrasi. Jangan sampai ada orang nak ceramah dihalau, tak boleh ceramah karena tak sesuai dengan madhab kita. Tak sesuai dengan madhab itu kena berdebat, bukan dilarang, bukan dilarang. Jayyid jiddan. An yakuna aliman bil fikhi aslan wa far'an. Dia harus mengetahui usulul fikih. Jelas orang kena tahu usul fikih. Nah, beristimbat kena tahu usul fikih wa far'an. Dan kena tahu hukum-hukum fikih. Maknanya kalau ada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mengetahui berkata sebuah hukum, dia kena tahu apa hukum zebra. Selain itu dia harus tahu usul fikihnya itu apa. Bagaimana dia boleh sampai ke hukumnya haramnya zebra. Mungkin cara saya salah. Khilafan. Saya harus tahu bahwasanya hukum zebra ini masalah khilafiyah atau masalah ijma. Kalau ini adalah masalah ijma, maknanya dari awal saya sudah salah. Kenapa? Karena seorang mujtahid tidak boleh untuk bertentangan dengan ijma. Kalau bertentangan dengan ijma, maknanya Anda boleh menyalahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalil yang paling kuat bukan kitab atau sunnah, tapi ijma. Sudah saya katakan karena ijma itu dalilun murakab. Khilafan wa madhaban ay bi masailil fiqhi wa qawaidihi wa furu'ihi bima fiha minal khilaf liyadhaba ila qaulin minhu wala yukhalifuhu. Dibilang agar dia itu diperbolehkan untuk kalau ada khilaf dia boleh ke salah satu khilaf itu. Walaupun jadi macam ini khilaf ya. Ini salah satu di antara macam istishab, namanya al-istishab fi mahalil ijma. Jadi macam ini. Apa hukumnya makan zebra? Dari sudah 100 tahun yang lalu, ulama itu berbeza pendapat tentang makan zebra, 3 pendapat. Satunya ngomong mubah, satunya ngomong makruh, satunya cakap haram. 3. Di sini ada ijma.
tapi bukan ijma untuk satu hukum, tapi ijma alal khilaf. Ada sesuatu yang tanakut, ijma alal khilaf. Jadi sepakat untuk tak sepakat. Jadi mereka bersepakat di dalam khilaf ini. Maknanya saya tidak boleh untuk berijtihad dengan pendapat yang keempat. Tak makan zebra itu hukumnya sunnah, tak boleh. Kenapa? Karena kalau saya buat ini, maknanya saya akan apa? Yukhalikul ijma. Ada khilaf. Li'anna al-ijma ala hukmin. La ala khilaf. La ala khilaf. Karena itu kan, lihat haba ila qaulin minhu. Anda sebagai seorang mujtahid, karena ini adalah masail mujma' alaih, Anda kena ambil salah satu daripada 3 qaul ini. Anda tak boleh buat qaul yang baru. Kenapa? Bi an yuhditsa qaulan akhar. Anda tidak bisa untuk membuat pendapat yang baru. Kenapa? Karena Anda membuat pendapat yang keempat, yastalzim ittifaq man qablahu li adami dhahabihim ilaihi ala nafi. Kenapa? Karena man qablahu ittafaq ala nafi. Kalau memang hukum zebra itu sunnah, niscaya 200 tahun yang lalu ulama yang ada ini akan cakap hukumnya ada 4. Yakni makul, yakni 200 tahun mereka tak ada yang sampai ke natijah ini. Anda sampai. Aneh tak? Aneh. Dari sini banyak yang mengatakan, ini maaf saya mungkin mengatakan banyak hal. Ada yang mengatakan ma'rifatu asyrati sa'ah ini ruknun min arkanil iman. Rukun iman kan ada al-imanu billah wa bi rasulihi wa bi kutubihi, ada 5. Yang terakhir wa bi asyratis sa'ah. Karena di dalam hadisul Jibril, mata sa'ah atau wa ma asyratuha asailu min mal mas'ul bi alama minas sa'il. Akhirnya ada beberapa ulama mengatakan bahwasanya asratus sa'ah ini rukun iman yang ke-6. Bukan yang rukun iman kan ada 5, tak ada 6. Tambah apa? Asratus sa'ah. Al-iman bil asratis sa'ah. Anda jika mengatakan itu, maknanya Anda menuduh ulama-ulama sebelumnya tak tahu. Anda tahu. Wa hadza syai'un adzim, yakni makul. Rukun iman ulama 1400 tahun tak ada yang tahu. Ada namanya rukun iman yang ke-6. Anda tahu. Bukankah di situ ada toknun? Ada tuduhan ke ulama-ulama itu ya imma bodoh, ya imma khianat. Salah-salah Anda boleh tuduh Nabi itu. Nabi tak jelaskan. Karena itu disitulah khotirnya atau bahayanya kita ini bertentangan dengan ijma. Ayo. Wa an yakuna kaliman ada. Syarat yang kedua, seorang mujtahid ini harus mempunyai ilmu alat. Beberapa ulama mengatakan Anda kena mujtahid fil lugha seperti Sibawai. Orang-orang ini baru, mungkin beberapa orang cakap anak di kitab sunnah, mungkin dictionary-nya masih tengok Marbawi, Mahmud Yunus, sudah cakap anak mujtahid, mungkin belum hatam Jurumiyah, belum hatam Mutammimah. Anda di dalam untuk menjadi mujtahid, beberapa pendapat mengatakan Anda harus fi martabatil ulia, tingkat level tertinggi di dalam ilmu lugha. Ilmu lugha sendiri ada 12. Bukan hanya nahwu dan sorof saja. Itu cuma 2 daripada 10. Ada namanya ilmu wadha, ada namanya balaghah, ada namanya bayan, ada namanya badi', ada namanya apa?
ma'ani. Itu terus banyak sekali. Ada 12 fan ilmu, Anda harus di tingkat yang tertinggi. Sekiranya Anda boleh ijtihad di dalam ma'ani lughawiyah. Seperti Sibawayh. Jadi Sibawayh cakap makna idza ini dia dhorof, tak. Idza ini bukan dhorof. Dia adalah ismu syartin contohnya. Apa dalilnya? Kola fulan, kola mutanabbi, kola ini, kola ini, kola ini, kola ini. Dari situ Anda beristinbat. Di dalam lughah kalau Anda boleh sampai derajat semacam ini, baru dikatakan Anda ini mujtahid. Tapi mu'tamad indah usuliyin, Anda takyah untuk sampai derajat tertinggi, derajat yang mutawassit, wusta. Baru Anda boleh untuk berijtihad. Takyah derajat yang kuliah, derajat yang pertengahan cukup. Tapi kalau Anda boleh derajat yang kuliah seperti Imam Syafi'i sampai punya derajat hujjatun fil lughah. Apa makna idza? Idza ini adalah dzaraf mustaqbal. Siapa yang cakap? Ana Syafi'i. Macam mana? Anak hujah. Karena saya cakap anak. Muka saya ini hujah. Saya cakap komo, saya cakap bukan saya ini muka saya hujah. Anda kalau sudah derajat sampai itu mana martabatun ulia. Syekh Said sering memisalkan martabatul wusta ini, Anda kalau bisa sampai namanya kitab apa itu? Mulla Jami. Syarah Mulla Jami di dalam ilmu lughah atau syarah Ashmuni. Sampai di dalam lughah, sekiranya Anda boleh mensyarahkan, Anda boleh apa? Baru Allahnya itu ada di dalam Anda. Dan ini bukan suatu yang susah menurut saya loh ya. Habib ini mempersusah lah ini itu kan mempersusah. Saya tengok di Indonesia loh ya. Ashmuni ini bukan suatu yang susah. Anda boleh belajar. Kawan-kawan saya umur 15 tahun, Alfiyah sudah hafal semua. Sudah hafal? Benar, sudah hafal semua, sudah hatam, atas bawah, bawah atas biasa. Kawan-kawan yang di pondok-pondok Jawa itu, atas bawah, bawah atas biasa. Ashmuni, yakni maknanya Anda benar-benar boleh untuk mensyarahkan Ashmuni dan paham maknanya. Oh, maknanya saya mujtahid. Bukan. Anda sudah boleh untuk berlatih ijtihad. Berlatih. Maksudnya masih trial lah. Trial dulu. Nah, tengok macam mana. Karena belum tentu Anda paham lughah, belum tentu Anda paham nahwu atau shorof. Ini satu loh ya. Nahwunya saja. 11 fan ilmu yang lainnya harus macam nahwu. Di balaghahnya Anda kena tahu Mukhtasar Ma'ani contohnya, atau Syarah Mutawwal kepunyaan Sa'duddin, Anda kena paham. Nanti sorofnya Anda kena paham yang lain-lainnya. Terus macam itu di dalam 12 ilmu, kemampuan Anda harus selevel dengan Ashmuni dalam nahwu. Baru setelah itu Anda apa? Boleh trial. Karena belum tentu Anda tahu qawaid nahwu, Anda boleh menggunakannya. Berapa banyak orang tahu mantik tapi berpikir masih salah. Anda mengetahui beza dengan Anda menggunakannya dan mustahdir, itu cita lain. Itu cita lain itu. Cita lain. Karena itu saya terus mensupport saya, berbicaralah dengan qawaid mantikiyah. Walaupun Anda tak banyak belajar mantik, tapi kalau mantik itu Anda gunakan sebagai cara hidup Anda akan 24 jam bersama mantik. Maknanya sudah, kalau ada orang berpikir atau berbicara ghairu mantiki, lidah Anda itu macam ditusuk pedang. Telinga dia macam ditusuk pedang. Ini macam tak seronok nih. Cakap, apa ini? Nyanyuk ini orang. Ini gelisim enggak orang apa ya? Di dalam ijtihad, di dalam lughah saja Anda kena marhalatul wusta. Marhalatul wusta. Karena ini bukan untuk semua orang. Ini hanya untuk orang-orang tertentu. Tak semua orang boleh jadi mujtahid. Kalau semua orang belajar macam ini, yang nak betul ditampal siapa?
Yang nak menjadi petani siapa? Yang nak memasak Tom Yam siapa? Tak ada. Karena semuanya akan berbicara tentang, akan belajar tentang syurutul mujtahid. Kemudian wa ma'rifatur rijal ar-rawin, dan Anda kena mengetahui rijal. Tengok, yang paling penat dalam hadis itu rijalnya itu. Fulan dhaif, fulan thiqah, fulan sabat. Anda kena tahu sendiri. Ini pendapat yang keras. Pendapat Mu'tamad indal usuliyin tak yah tahu. Tapi minimum Anda kena rujuk ke orang yang tahu. Contohnya ada orang namanya Abdullah bin Ubaid. Sudah cukup Bukhari cakap Abdullah bin Ubaid ini thiqah, Anda iktimat ke Bukhari. Tak yah Anda sendiri yang menghukumi. Tapi kalau boleh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda tak yah untuk menghafal semua. Mujtahid ini bukan amaliyah Anda menghafal, tapi Anda ini istimbat. Istimbat adalah kekuatan otak. Bagaimana Anda boleh mengeluarkan. Bukan Anda menghafal dalil. Menghafal tak cukup. Tak semua ulama itu menghafal. Diriwayatkan bahwasanya Imam Juwaini ini tak pandai menghafal. Beliau berusaha untuk menghafal satu kitab Urrosa, ya, kitab kecil. Setelah menghafal, beliau terkena demam. Imam Juwaini itu. Tapi man lam ya'rif Juwaini asadun fil ma'kul wal mangkul. Sampai dikatakan Imam Ghazali ini min barokatil Juwaini. Di dalam Mutakalimin pun bertentangan Ra'yul Juwaini dan Ghazali. Juwaini yang lebih dikedepankan. Padahal hafalannya juga tak terlampau kuat. Karena tolak ukurnya bukan menghafal. Dulu ada guru saya Syekh Ba'udon, ada orang, ya Syekh, ada orang menghafal Sahih Bukhari. Alhamdulillah, satu nuskhoh di maktabah bertambah. Tolak ukurnya bukan menghafal, tapi apa? Istimbat. Bukan Anda menghafal Rijalur Rawin, tapi Anda harus menghukumi. Yang lebih akmal, Bukhari cakap Abdullah bin Ubaid sabat, Aidin Nator.